Pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Tanya Ustadz, bagaimana hukumnya wakaf untuk sebuah lembaga? Kemudian wakaf tersebut diwariskan kepada anak turunnya Ustadz. Dan artinya ketika wakaf itu diturunkan kepada anak turunnya, sehingga akhirnya di lembaga tersebut yaitu menerima hanya dari keturunannya saja, dari anak-anaknya dan keluarganya saja. Mungkin yang dimaksud di sini itu yang bekerja di lembaga itu, mungkin karena di sini nggak ada itu, saya juga tadi bingung ini. Si dimaksud ini menjadi santrinya atau menjadi apanya itu pegawainya. Mungkin yang dimaksud di sini menjadi pegawainya, merekrut dari keluarganya sendiri. Karena lembaga tersebut mungkin diaku menjadi milik pribadi Ustaz. Ya, terkadang kita kan begitu, ketika minta ini untuk atas nama umat, setelah itu keluarga ini. Jadi makanya kita harus pinter-pinter. Pertama harus pinter-pinter milih siapa yang kita amanahi. Ya, apakah ini karena tidak, jangan asal-asalan. Karena kalau asal-asalan kita wakaf kita tidak ngalir pahalanya. Kenapa? Karena disimpan di pojokan, tidak dipakai. Ya. Jadi kita harus pintar-pintar lembaga mana yang bisa menjadikan amalan kita, harta kita, wakaf kita ini jariah. Jariah itu adalah dimanfaatkan gitu. Itu yang pertama, pintar-pintar. Karena kita bisa ngelihat, oh ini begini, oh arahnya gini, oh ini sudah kaya ini. Kalau kita ini paling jadi disimpan di masuk rekening lama nanti. Kenapa? Karena rekeningnya ratusan juta masjid ini. Kenapa enggak disimpan saja, enggak diwujudkan? Ya. Dari lihat situ, lihat mana yang ini betul-betul dimanfaatkan. Yang kedua, kalau kita sudah terlanjur, sudah lepaskan karena sudah wakaf, terserah. Allah yang ngatur. Kenapa? Karena kalau seperti itu kita ini terlalu ini, nanti kita berusaha memberikan nasihat. Kalau enggak ya sudah, ya. Kita lepaskan, serahkan kepada Allah. Sudah kita wakafkan, ya sudah. Wakafkan kita serahkan kepada Allah, toh, kan gitu. Ya. Kalau kita bisa masih masukkan, ya kita masih masukkan. Kalau tidak, ya kita serahkan kepada Allah, minta pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh itu keliru, ya salahnya sendiri, nyerahkan ke situ, kan gitu. Ya. Jadi yang penting tadi kalau kita ikhlas, lapang dada, semoga itu terus menjadi pahala yang mengalir. Ya. Oh ini diarahkan ke yang gini, kasih masukan. Ya, kita kenapa? Karena orang yang memberikan wakaf itu mendapatkan mungkin ruang tersendiri, perhatian tersendiri kalau ngasih masukan. Kita ngasih masukan, kalau nggak bisa ya sudah, ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmati, kemudian kita pilih wakaf berikutnya yang perlu kita perhatikan. Yang sudah biarlah berlalu, setelah itu kita pikirkan bagaimana wakaf lagi seperti itu. Karena kalau kita terlalu mikir ke belakang itu nanti bulet, berundel. Tapi kalau punya 1000 wakaf yang keliru-keliru ini dan ini tetap berpahala, ya, tetap berpahala. Sebagaimana dalam hadis seorang hadis Yazid itu, ada seorang nitipkan sedekah ke imam masjid. Kemudian imam masjid ini, ya, jadi seorang bapak nitipkan sedekah kepada imam masjid. Anaknya ini miskin. Dia datang pengen memberitahukan kepada bapaknya bahwasanya orang itu bisa menipu tampilannya, kadang gitu. Ya. Maka dia datang kepada imamnya tadi, saya miskin, kemudian minta sedekah, dikasih sedekah yang dari bapaknya tadi itu. Dia bawa pulang, loh ini kan sedekah saya, kata bapaknya. Maka kemudian ini dilaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laka, engkau mendapati sedekah yang telah engkau serahkan, meskipun itu salah orang. Kadang orang datang pura-pura ke kita, ternyata itu keliru. Yaudah, kita sedekah dapat pahala, ya, meskipun salah sasaran. Ya. Kemudian kepada anaknya ini dia katakan, engkau mendapatkannya karena engkau
memang miskin karena berhak untuk mendapatkan itu ya. Jadi kita tetap mendapatkan pahala dari sedekah kita meskipun salah sasaran, karena kita ngelihat oh ini layak, ternyata nipu dan yang lainnya ya. Yang penting kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa pada yang tepat itu yang kerjakan pada yang tepat. Makanya tadi lihat-lihat dulu mana yang tepat, sehingga kenapa? Karena misi dari sedekah kita kalau keliru kan hanya satu pahala sekali tadi. Tapi kalau ini yang tepat ini betul-betul jariah kan terus ngalir. Ya, wakaf itu kan akan jariah, itu ngalir. Kalau tidak dimanfaatkan ya hanya sekali itu aja. Namanya jariah itu yang manfaatnya terus bisa dipakai sehingga kita dapatkan pahala setiap pemakaian tersebut.